terpancing pada saat itu, ya kan? Dia beberapa kali, gue tahu nggak tahu nih Deddy Corbuzier maksudnya apa, mau mancing gue atau apapun, gue nggak kepancing. Itu berlangsung selama 4 sampai 5 tahun. Kalau itu dibilang settingan, berarti gue dengan Deddy Corbuzier hebat juga menyeting itu sampai 5 tahun ya. Dan Deddy masih disetting. Iya, tapi kan namanya netizen. Sekarang netizen apapun akan dibilang settingan. Apapun di dunia entertainment akan dibilang settingan. Sampai kemarin gue COVID masuk rumah sakit aja dibilang settingan. Tapi nggak apa-apa, itu tidak berpengaruh sama hidup kita, ya kan? Dan nah, akhirnya gue samperin siapa, Dennis, bawa kamera. Bener, gue bawa kamera YouTube supaya ada bukti, ya kan? Pada saat itu dia bilang nggak ada, kata orang rumahnya. Kita percaya. Ya kita Percaya dia nggak ada. Oh, dia emang nggak ada. Nggak ada. Gitu. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba dia Upload TikTok. upload TikTok dari dalam sambil ngata-ngatain kita balik, dan dia ada di dalam gitu kan, sambil memutarbalikan fakta, bilang bahwa katanya kita ngeroyok dia. Padahal Cinta dan Nino nggak turun mobil, yang turun cuma saya dan Astrid mengetok. Dan ini nggak mungkin Uya Kuya ngeroyok lu, nggak mungkin. Gua sarjana FISIP UI, kuliah gue 3 di Stekpi, Interstudy. Jadi gue nggak mungkin nggak berpendidikan gue ngeroyok lo, tuh terlalu gue nggak mau ngotorin tangan gue gitu kan. Jadi gue emang mau ngomong baik-baik gitu kan. Tapi emang bener, kita Bunda juga datang ke sana tuh pengen bener-bener pengen ngomong kayak waktu itu ngomong sama Deddy Corbuzier. Apa sih masalahnya? Kenapa kayak begitu gitu loh? Kalau memang pengen ngerosting atau merosting, itu pesan Bunda satu, pengen banget ngomong ke dia waktu pertama kali pertama kali ke rumahnya adalah, udah jangan ganggu anak saya. Maksudnya kamu kalau mau ngerosting Mas Uya ya boleh lah, tapi tolong jangan Cinta dan Nino gitu loh. Mereka tuh kan masih mentalnya, namanya juga anak-anak ya, mentalnya kan harus dilindungi gitu loh, belum sekuat kita berdua gitu. Itu yang Bunda mau ngomong, udah dong deh, jangan ngomong-ngomong kayak jangan ngomongin soal Cinta dan Nino, nggak enak. Pengen ngomong kayak gitu, tapi memang kita bawa kamera tapi sebagai bukti. Bukti kalau kita udah kesana, dan nanti kalau misalnya kita ketemu Dennis kan enak ya, maksudnya kalau udah ada rekamannya kita juga nggak bisa bohong, bener nggak yang? Kita nggak bisa bohong, dia nggak bisa bohong karena udah terekam sama kamera, bener kan? Tapi ternyata dia upload itu di TikTok, dia ada di dalam rumah. Siapa yang ya karena ini gitu. Gue udah lebih berpikir ke mental anak sih. Pada saat itu Cinta sempat ngedrop 2 hari waktu lagunya dia, karena gini, Dennis itu tidak hanya ngata-ngatain lagu Cinta, tapi memprovokasi orang-orang untuk ikut ngata-ngatain lagu Cinta. Jadi pada saat itu kolom komen Cinta tuh dipenuhi oleh akun-akun fake tentunya, akun-akun yang nggak ada, kalau nggak dikunci nggak ada mukanya gitu kan, namanya aneh. Tapi Cinta tuh orang yang selama ini kuat. Tapi saat itu dia ngedrop karena itu karya menurut dia. Bikinnya susah payah gitu kan. Percaya diri untuk dia. Nah akhirnya gue ngomong, nah itulah yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk gue ngeladenin gitu loh, ngeladenin. Oke, nah terusnya nih, siapa orang yang ada di belakang Dennis? Ntar, jangan, itu masih ke belakang. Siapa orang yang di belakang Dennis? Oh gini dulu, kenapa nggak ke polisi? Karena gini, awalnya tuh dari gue anggap ini lucu-lucuan, terus gue kesel gitu kan, sampai akhirnya gue kesel banget, sampai akhirnya gue berdiskusi dengan keluarga gue bilang, ngapain kita kesel-kesel ya? Sekarang gini aja deh, dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk naik. Karena gini, Dennis itu sebelum ada keributan ini, dia tuh namanya udah tenggelam loh. Ada yang inget Dennis lagi? Nggak ada. Ada TV yang undang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaat, dan dia kayaknya mengukur musuh atau lawan-lawannya. Dia mengukur gue karena tahu gue orang itu sebetulnya jarang ngeladenin orang, tapi dia kaget karena ternyata gue ladenin gitu kan. Lalu dia nyangkut anak. Iya. Nah, sampai akhirnya gue bilang sama anak-anak, sama Astrid, sekarang gini deh, ngapain kita balas? Sekarang gini, karena kalau dibilang lo jangan kesel dong ya, gue manusia, ya pasti kesel. Pengen ngebales pasti. Dibilang lo kok nggak dewasa banget. Sekarang sedewasa-dewasanya orang, kalau keluarga lo disentil, diganggu, anak lo diganggu, lo dikata-katain terus, masa sih lo tetap sabar? Manusia juga punya perasaan, iya punya dong. hati gitu loh. Intinya gitu. Mas Uya umurnya udah tua masih juga ngeladenin begitu. Ya ini bukan masalah umur sih, bukan masalah kedewasaan, masalah Nggak, pertanyaan aja gini, sekarang buat lo sendiri, kalau
nyokap bokap lu dikata-katain, dihina-hina, terus atau enggak anak lu sendiri dihina, sampai semua orang ngikut menghina anak lu, terima enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Ya kan ada orang bilang udah ngapain diladenin. Emang gue sebetulnya bukan gue yang pertama kali lo ngelihat akan lihat gue yang kenal gue ngeladenin begitu, nggak pernah dulu gue. Nggak pernah gue ladenin. Nah, ini jawab nih katanya. Kenapa nggak lapor polisi kalau sakit hati? Lapor polisi makan waktu, Yep. buang duit. Terus pernah nggak ngelihat ada kasus-kasus begini, akhirnya masuk penjara. Lama yang ada kelarnya lama, bolak-balik, capek. Nah, gue tuh konten kreator. Dibilang gue raja drama, nggak apa-apa. Dari dulu gue emang acara gue tentang drama, Rumah Uya, ya kan? Terserah yang di atas. Pagi-pagi happy gue menyelesaikan artis-artis yang ribut-ribut. Ya semua lihat tuh. Artis yang bermasalah ada yang diselamatkan di tempat gue, ada yang akhirnya masih berpisah, ada yang tetap masuk penjara. Jane Salimar tuh baikan. Iya kan? Jane Salimar baikan sama siapa lupa jadinya. Jane Salimar tuh sama Vanessa Angel di program gue loh. Mereka. Emang kalau dibilang gue king of drama, gue raja drama. Rajanya gue makasih, malah gue dipuji. Jadi kenapa TV pakai gue? Kan emang gue ya acara-acara gue berhubungan dengan itu dan sukses semua. Tapi ini kan acara ya. Pernah nggak kalian ngelihat kita berdrama di real life, maksudnya ribut sama artis siapa, baru kali ini. Nggak pernah. Baru kali ini. Nggak pernah. Tapi itu nggak penting juga dibahas, Rit. Jadi gini, nah itu kenapa kita ngelapor polisi. Nah akhirnya karena gue konten kreator, lo bilang gue katanya king of settingan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya gue setting aja sekalian. Setting dalam arti kata apa? Gue manfaatkan keributan ini, gue manfaatkan nih, si Dennis gue manfaatkan buat gue kontenin. Wow. Oh dapat berlian nih. Dapat emas. Iya ya. Gue kontenin, gue masukin YouTube dan ternyata YouTube gue ya akhirnya gue nggak perlu mikir. Biasanya kan nih Uya Kuya TV, Nino Kuya Channel, Cinta Channel trending tuh udah puluhan kali dalam per-YouTubean Indonesia sampai gue dibenci juga sama YouTuber lama. Sampai gue dikata-katain artis masuk YouTube. Hey, come on, bilang gitu kan. Mau artis masuk YouTube, emang YouTube punya bapak lo. Intinya adalah orang yang sukses di YouTube mau di TV, artinya dia ditonton. Orang yang dapat rating di TV ditonton. Masalah TV, YouTube, TikTok, emang ada tombol orang buat maksa orang nonton? Nggak ada. Ya kan? Kalau TikTok lo FYP, TikTokers yang lain jangan sirik. Justru gue ajarin anak-anak gue nih, Cinta kan main TikTok dari dulu. Cinta, papa FYP nih, kamu jangan iri. Justru karena memang ya orang lagi ngelihat waktu gue bikin konten kucing gitu kan, tiba-tiba FYP waktu itu. Terus akhirnya Cinta dulu sempat bikin behind the scene gue joget-joget dia yang FYP. Intinya adalah dalam TikTok, dalam YouTube, dalam dunia hiburan ini gak ada tombol paksaan. Kalau lo FYP, lo trending, artinya emang lo disukain. Jangan nyalahin kontennya, Allah ini jadi konten drama nih, aduh kontennya konten prank. Ya kan? Ayo, kalau lo gak bisa bersaing, jangan lo sirik. Jangan lo malah ngata-ngatain, aduh konten gak penting, konten gak berfaedah. Buktinya ditonton. Ini kan acara hiburan. Bukan lagi kita nyari pendidikan mau belajar matematika di TikTok. Iya kan? Intinya adalah banyak orang yang komen-komen begitu karena gue tahu nih, karena mereka panik, ketakutan, mereka bikin TikTok, bikin YouTube tapi nggak maju, nggak sukses. Ya tandanya lu belum berhasil, konten lu nggak bagus. Jangan nyalain orang yang sukses. Dari dulu gue selalu ngajarin anak-anak gue, kalau ngelihat ada orang yang sukses, jangan lo musuhin, jangan lo obrak-abrik, cari-cari kesalahannya. Lo harus tiru kenapa dia bisa sukses. Nah itulah kunci kenapa anak gue sukses. Kenapa Nino sekarang udah punya tabungan sampai miliaran dari YouTube-nya, udah bisa beli mobil sendiri, karena anak gue begitu. Dia lebih memilih untuk berkarya dibanding komen atau jelekin orang. Gitu loh. Iya kan? Nah, intinya itu Dennis. Kenapa kita nggak lapor polisi itu tadi. Terus, nah Dennis, sekarang gini deh. Lo apa sih susahnya ngomong sama gue sekarang, ada apa, maksudnya apa? Iya. Lo awalnya kalau emang awalnya mau buat gimmick sama gue, mau buat ini roasting-roasting lucu-lucuan, mendingan omongin aja. Tapi kita pakai koridor-koridor yang ada batasan-batasannya. Iya. Iya kan? Ada batasan-batasannya, jangan nyinggung ke fisik anak, ke anak karya anak gue. Udah bilang katanya, udah jangan berisik ya, ini kan lagi dijelasin. Lagian kalau misalnya kamu nggak mau, ini contoh yang orang nggak punya. Kalau nggak mau nonton ya udah, iya, nggak apa-apa. Nggak punya ini, gitu ya kan? Loh. Kalau misalnya berisik kan lo tinggal ada tombol keluar, ya kan, skip, blok gue gitu kan. Tapi dia kalau kayak gitu kan kadang pengen nonton juga tahu. Ya itu orang yang kelihatan lah level dia di mana. Berisik padahal lo tapi lo nonton komen, berarti lo nggak ada kerjaannya, ya kan?
Kalau gue orang pinter nih, kalau gue nggak suka nonton konten A, gue nggak tonton, gue skip, dan gue nggak komen juga. Gue tonton yang lain, itu namanya menikmati hidup. Tapi kalau orang-orang yang udah tahu nggak suka, lu datang komen, itu lo berarti hati lo busuk, lo dengki, atau lo iri, atau lo frustasi hidup lo gitu-gitu aja. Jadi lo nggak suka ada orang sukses. Wah, jorok banget nih ngomongnya nih. Apa siapa tuh? Jorok. Ada tuh tadi ada sampai ngomong alat kelamin. Nah, ini aku bingung, please dong jangan ngomong ini. Rido siapa tuh? Rido _ Minta TikTok untuk nge-ban akun dia aja yang jorok-jorok. Karena TikTok tuh bisa loh. TikTok tuh bisa nge-ban komentar yang jorok, ya komentar yang jorok, dan akun lo bisa hilang. Ini gue kasih tahu nih. Jadi TikTok itu menurut gue aplikasi yang sangat luar biasa. Konten lo atau kata-kata lo jorok, lo bisa hilang selamanya. Dan lo bisa dicari lo, karena ada data lo. Ya ada loh di sini loh. Itu Jangan lewat ngomong alat kelamin lah, nggak Nggak baik ya. Iya. Fans siapa tuh yang begitu tuh? Jangan dong. Iya. Nggak, kadang juga Ya, kadang, kalau tim kita jangan begitu ya. Iya, ya. Jangan please. jangan Kalau jangan karena apa yang kalian lakukan, misal kalian tim kita, jangan mencemari artisnya, artisnya. jangan. Jadi kayak kelihatan kesannya, kelasnya. ya please jangan. Kalau misalnya pengen Ridonya hilang tuh. kalau misalnya pengen iya, nggak suka sama si artis atau pengen ngebela si artis, Nanti itu TikTok bisa ngomongnya cari yang kamu Rido baik. tadi kan ini akan di save kok. Ngomongnya yang Iya, baik ya. iya. Walaupun kalian gak suka sama saya, kalian gak suka sama Mas Uya, kalian cinta banget sama si Mbak Hoba itu, ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Semua orang kan punya selera Iya, masing-masing. Asal jangan tolong bahasanya ya sayang ya, tolong ya Mas Rido. Ridonya hilang, kabur. Ya udah, terus Panik nggak? lanjutkan. Oke. Nah, Setelah kejadian itu, biar orang pada penasaran siapa di belakang Dennis katanya. jadi gini. Tuh, semua bilang, oh siapa di belakang Dennis? Iya, Dennis tapi itu- ceritain dulu dari awal saya. Dennis itu punya toko bunga. Gue jujur ya, gue pernah di endorse bunga sama dia waktu Valentine dan ulang tahun Astrid. Anak gue pernah di endorse juga waktu wedding anniversary. Dan gue pernah beli bunga. Gue beli loh nih. Gue pernah beli bunga dari toko bunganya Dennis. Apa namanya? Flor apa tuh? Flor DC. Gue pernah beli waktu Lebaran kemarin. Beli 4 buke bunga buat klien gue. Dan gue beli bukan dari toko bunga lo doang, dari 4 toko bunga lainnya. Gue bagi-bagi rezeki. Dan kok bisa dibilang, gue ditanya nih, gue jujur nih, walaupun gue kesel sama lo Dennis, gue orangnya, karena gue menghargai karya. Kalau dibilang bunga lo jelek, enggak, bunga lo bagus. Tapi saat sayang mulut lo nya nggak bagus. Nah, kalau misalnya ditanya orang, Dennis apa karyanya? Gue bisa kok belain lo kok. Lo punya karya, lo kan florist. Merangkai bunga tuh karya menurut gue, seniman. Tapi sayang dikotori oleh mulut lo yang begitu. Nggak bisa jaga hati, Nah. nggak bisa jaga itu. Gue buka lagi nih sebelum gue kasih tahu siapa orang yang di belakang Dennis. Tahu nggak nih? Lo bisa lihat deh YouTube-nya Cinta. Cinta YouTube apa kamu Cin yang kamu nge-like? Terima kasih nge-like, bunga-bunganya. video Terima klipnya kasih Dennis. bunganya sampai 100-an Judul lo YouTube-nya? dikasih. Makasih ya sayang, makasih. Apa? Terima kasih. Nah, Cinta itu ada di YouTube-nya. Dia justru memberikan contoh kepada kalian. Walaupun apa yang dilakukan Dennis sama karyanya Cinta, dia ngatain lagunya Cinta yang ngangenin. Lagu ngangeninnya Cinta tuh dikata-katain, dibilang obat kuat lah. Tapi Cinta itu justru memperlihatkan jiwa besarnya. Dia nge-like lagu lo Dennis. Di-like sama dia. Karena itu karya. Jadi kalau menurut gue nih, saat pelajarannya nih, kalau gue benci sama orang lain, ya jangan benci karyanya. Kita tetap harus hargai. Nah, untuk orang yang udah tidak bisa membedakan personal dengan karya, artinya mungkin lo nggak punya karya, jadi lo tidak bisa menghargai proses dalam berkarya. Nah, terus waktu ketemu di TV, nih jelasin nih waktu ketemu di TV nih. Jadi bukan cerita, maksudnya memang aku diundang loh sama TV, bukan yang kalau kata orang tiba-tiba datang orang nggak diizinin, bukan nggak diizinin, nggak diundang segala macam. Sayang, Bunda diundang, Cinta juga diundang, malah harusnya nyanyi ya Cin ya, nyanyi di situ lagu ngangenin. Tapi pas saat itu Cinta lagi ada di ruang make up nih, Bunda jelasin ya, kata dia bilang yang kata di tempat dia, ada anaknya, gua nggak enak ada anaknya, nanti gua gimana ini Bunda jelasin. Pada saat dia TikTokan sama Bapak TikTokan apa sih istilahnya, ngobrol sama Mas Uya ketika live dia di situ TV sama Mas Uya, Bunda ada di depan dia. Tapi memang dia nggak ngelihat, aku kehalang-halangan TV gitulah sambil ngedengerin dia. Cinta ada di ruang makeup ya, tidak ada Cinta. Dia bilang kan katanya alasannya adalah dia pergi kabur karena bukan takut masjid, karena
ada cinta nggak enak. Padahal cinta pada saat itu tidak ada di studio loh. Tidak ada Jadi di dia studio. mengada-ngada Dennis, lo ngada-ngada. Nah, tidak ada di studio, hanya aku yang ada di studio itu ada di belakang kayak ada layar gitu, aku dengerin dia. Aku pengen tahu dia ngomong apa, ya kan? Nah, tapi aku diundang ya, inget ya aku diundang. Pada saat Dennis ngomongin gini kok aku bilang dalam hatiku kok ini anak kok nyautin Mas Uya kok kayak sedikit kurang ajar ya, tapi ya udahlah. Maksudnya itu memang mungkin ciri khasnya dia untuk teriak-teriak seperti itu. Aku diemin. Tapi pas ketika udah ngebahas anak, aku keluar. Karena apa? Aku ibunya Cinta Nino. Aku ibunya. Ketika dia ngomongin soal anak ya aku majulah. Aku masuk, aku bilang. Dan inget ya, kalian ada buktinya ya. Ada buktinya di dalam video, even di YouTube-nya dia, di YouTube-ku, di YouTube semua orang yang ada nayangin adegan YouTube itu. gue masih trending. Ya, aku masuk ke situ, aku cuman ngomong gini, Mbak, kenapa sih dari tadi ngomongin anak saya, tiba-tiba dia buka apa tuh namanya, buka sepatu, dia pergi. Dia buka sepatu, dia pergi. Itu pun aku masih ngomong gini, Mbak, aku mau ngomong baik-baik loh. Mbak, aku mau ngomong baik-baik. Ada di TikTokku pun aku bilang gitu, Mbak, sini aku mau ngomong baik-baik. Nah, jadi gimana dong? Ke rumahnya dia kita nggak diterima, malah dibuat konten. Nah, katanya waktu itu dia bilang ini kan, ayo one by one di TV katanya. Aku datang ke TV. Itu udah bosan lah kalian mungkin ya. Jadi udah. Wah, dikasih berlian. Nah, Alhamdulillah. Nah terima sekarang kasih. gini, ini kita mulai masuk ke orang di belakangnya Dennis ya. Jadi gini, gue tahu gitu kan, gue tahu nih dari badan intelijen gue, kalau Dennis itu berusaha untuk mengorek-ngorek tentang mantan pacar gue. Gue taunya dari mana? Dari grup-grup temen gue. Jadi ada orang katanya, ada orang-orang teman-teman gue yang dicari tahu, tapi lewat orang lain. Tapi akhirnya bocorlah dia bahwa itu adalah suruhan Dennis. Untuk gue nggak tahu maksudnya apa Dennis nih. Mantan pacar gue lah dicari tahu. Tapi nggak apa-apa kalau maksud itu menurut lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Hubungan gue dengan mantan pacar gue semua baik-baik kok semuanya. Nah, tapi kok kayak pucuk dicinta ulam tiba. Seminggu lebih terakhir ini ada sahabatnya Dennis yang menghubungi gue. Sahabatnya Dennis bilang gini, Mas Uya, Dennis ini dulu orangnya nggak kayak begini katanya. Dennis tuh orangnya dulu pendiam banget, cenderung pemalu dan cenderung kuper, kurang pergaulan katanya. Dia orangnya malah sering diledekin karena saking polosnya. Ini orang di belakang Dennis ya ngomong ya. Ini sahabatnya Dennis nih. Sahabatnya Dennis. Tapi kata sahabatnya Dennis itu ke gue kaget sekarang kok Dennis itu berubah jadi 180 derajat, jadi bener-bener bukan Dennis yang kita kenal dulu. Sampai dia bilang, gimana? Gue datang ke sini mau ngebelain lo ya. Gue bilang nggak perlu, jangan, gitu kan. Gue nggak perlu dibela. Gue cukup bersama keluarga gue doang. Gue nggak cari pembelaan, gue nggak nyari pasukan, gue nggak nyari apa sih, nggak nyari pembelaan dari siapapun. Karena gue cukup, gue merasa berempat aja kita udah kuat. Maksudnya dalam kuat bukan adu kuat ya, maksudnya kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, akhirnya dibilang ini ada seorang cowok, ya gue nggak mau sebut namanya dulu, tapi gue masih mikir nih apakah dia akan gue keluarkan apa enggak. Cowok ini adalah mantan pacarnya Dennis beberapa tahun yang lalu. Dia cinta mati banget sama Dennis. Dulu dia pacaran sama Dennis, dari Dennis masih pemalu, masih polos, lugu banget malah katanya. Sampai gue diliatin foto-fotonya. Anak baik banget. Dan gue yakin Dennis pun sampai sekarang kalau nonton, gue yakin lo anak baik karena kita pernah 3 kali ketemu, lo sopan banget sama gue. Lo manggil gue Kak Uya, terus lo sopan gitu Iya kan. sama aku juga gitu. Iya. Nah, gitu. cowok itu akhirnya video call sama gue. Ini gue janjian mau ketemu nih besok atau Rabu. Dia cerita dia tuh cinta mati sama Dennis. Pada saat Dennis pacaran sama cowok ini udah tunangan dengan orang. Sampai akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan tunangannya, intinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Dennis ninggalin cowok ini. Cowok ini cerita dia hampir gila katanya. Bener-bener apa ya? Ya digitulah. Gue juga bukan berarti gue percaya 100% sama cowok ini ya, tapi dia memberikan bukti sama gue. Ya kan? Berikan bukti sama gue. Nah, sampai akhirnya ternyata Dennis pacaran sama cowok lain, orang bule, orang Australia. Kata dia. Ya. Dia sempet
Apa? Ini kan lagi dijelasin, nggak bilang katanya ngumbar aib orang. Nah, Oh, ini enggak, lagi enggak dijelasin. dijelasin. Dari tadi gue nggak ngomong jelek soal dia. Enggak Ini ada. kan dari awal menceritakan awal muasal pertengkaran, perselisihan, ya. Terus sampai orang di belakang Denis. Lah, Malah ini kan malah bukan cowok malah cowok ini kan kita bilangnya bahwa cowok ini memberikan baik. pengakuan bahwa Denis tuh Denis anak tuh baik. Gitu kan. Kita nggak dari kemarin, Iya. aku juga nggak pernah ngomong-ngomongin jelek soal dia Iya. loh. Nah, intinya adalah ini mau dilanjutin apa nggak nih? Kalau nggak gue Kalau nggak lanjutin usah, nih. Nggak gue lanjutin nih. Ya udah, kalau nggak harus lanjutin kita cerita yang lain dulu deh. Lanjut katanya, nggak diem dong. Tuh, itu kan ngumbar aib orang. Ini kan ngejelasin, Ngejelasin. sayang. Ngejelasin Ya, dari justru awal. kita justru memberikan pemahaman ke kalian. Kalau kalian pinter ya, kita memberikan pemahaman bahwa Denis ini orang baik Iya. sebetulnya. Jadi justru Aku tuh suka penasaran, ini kenapa sih dia bisa sampai kayak begini? hmm. Di balik kita kayak begini-begini, itu masih ada loh pertanyaan dalam hati. Pengen tahu, pengen nanya sama dia, Den. Kenapa sih lu jadi kayak begini? Kenapa? Apa karena biar apa atau biar apa? Ngomong dong. Maksudnya kenapa jadi begini banget gitu loh? Oh iya, gue ingat banget nih. Waktu beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu, April atau Maret kalau nggak salah. Maret. Dennis sempet loh. Waktu itu DM gue atau WhatsApp gue nanya kucing. Kau ya kucingnya bagus banget ya gitu kan. Aku mau kucing. Gue sempet bilang lo mau, tapi nanti di rumah lo kan ada anjing, nanti dimakan lagi atau berantem lagi. Dia tuh sempet ngobrol agak panjang terus minta. Makanya ini mau dilanjutin apa enggak nih? Gua Soalnya pada jadi bilang malas aib, lanjutinnya aib, nih. malas lanjutin. Gimana kalau aib aku nggak mau dari Iya. awal cerita, kita nggak pernah cerita aibnya dia. Memang apa yang terjadi kita ceritain. Maksudnya awal klarifikasi permasalahan sampai orang yang di belakang dia ini kita lagi cerita ini. Tapi kalau gimana mau lanjut atau gimana nih? Sekarang gini aja deh. Ada nggak sih yang bisa ngundang Dennis kesini? Gimana? Dia lagi ngeliat kita, apa kita mana taunya dia ngeliat kita ya? Apa enggak ya? Gimana sih, bisa nggak sih kita tahu dia nonton kita apa enggak? Bisa nggak sih? Cin, bisa nggak Cin? Kita tahu siapa aja yang nonton kita, bisa tahu nggak sih? Lanjut tuh katanya lanjut. Terus Tunggu dulu. Kita cara ngundang orang gimana? Coba Cin. ya enggak kan katanya dibilang kayak gini-gini, kita undang Denisnya aja biar maksudnya kan kalau ngomong gini kan nggak enak, langsung aja nggak apa-apa. Ya, gue sih yakin dia pasti nonton, Dennis. Dennis, coba dong kalau misalnya lo nonton, lo ketik di sini apa kayak halo gitu, nanti gue undang. Cin, tolong nih Cin, cara ngundang gimana Cin? Kau nggak ngerti? Aku juga nggak ngerti. Gimana ya caranya? Wow, udah 100 loh, Pap. 100,4K. Gimana caranya? Komen topik enggak, bukan Gimana, ini. guys, caranya? Guys, coba cari tahu dong caranya mengundang orang gimana sih? Bisa bantuin nggak biar kita mau sekalian aja nggak apa-apa kan ngobrol langsung daripada ntar dibilang ini aib orang, gibah orang. Iya. Ya kan, Oke, jelas sebelum ada kita orangnya. lanjutkan gini, kita mau jelaskan soal billboard ya. Kenapa kemarin kita memajang foto billboard permintaan maaf, meminta permintaan maaf Dennis ada di billboard seluruh Jakarta di 12 titik. Bukan tanpa alasan. 3 hari sebelum itu Dennis duluan yang majang foto gue. Liatin Trit, cari. Oh iya. Foto gue zaman dulu masih culun-culunnya, walaupun sekarang juga mungkin masih culun juga ya. Dia ngatain gue, bilang siapa nih? Ini artis apa-apa pakai susuk ya, susuk. Padahal Nih juga before salah after, gitu kan? Dia duluan yang ngepost muka gue zaman dulu dan ngatain gue pakai susuk di TikTok dia. Nah dari situlah akhirnya gue revenge. Sesuatu yang kreatif dong. Gue gak mau ngata-ngatain lo jelek lo segala macem. Nih. Malah gue dulu nantangin siapa yang punya foto-foto Dennis yang masih zaman polos-polos sih zaman dulu. Siapa nih? Ini kayaknya apa? Before after guys. Jadi mungkin gimana ya ngomongnya ya? Dia jadi artis kayaknya pakai ini. Kayaknya dia jadi artis ini guys. Pakai es usuk kak. Susuk. Ya kan susuk. Masa apa ini opras guys? Siapa nih? Tebak guys. Coba siapa nih? Ini siapa nih? Nah, awal muasal kayak begitu. Kenapa kita tahu Nah, itu? akhirnya kita pajang foto dia. Itu juga dapat dari netizen semua tuh. Dari netizen dan dari teman-teman Dennis juga. Foto Dennis zaman dulu. Ya kan? Terus foto Dennis zaman dulu maksudnya apa coba? Supaya kita sama aja. Lo kan mau majang foto gue zaman dulu yang lagi kayak ganteng, anak got-gotnya itu kan ya. Ya kan? Nah, gue balas lagi di billboard gitu kan. Cuman Dennis pinter memprovokasi, oh foto gue lagi bengap, padahal itu bukan yang lagi bengap ada videonya. Bukan itu emang kebetulan dia dulu lagi cabi-cabinya gitu. Ya kan, lagi cabi-cabinya. Jadi intinya gue melakukan itu ada awal muasalnya dia duluan yang melakukan itu.
Iya kan? Nah, terusnya Oh, terus ada yang bilang nih, kalau yang endorse gimana katanya? oh yang endorse. Nah, Dennis di tengah-tengah keributan ini dia sempat bilang ini masalah etika endorse mengendorse katanya. Tapi menurut gue itu alasan yang terlalu dibuat-buat karena semua udah gue jalanin. Nah, ini gimana sih Cin cara ngundang orang Cin? Tolong Cin. Ada yang tahu nggak sih? Kita undang Dennis aja. Dennis lo Kak. kalau ada di sini coba. Tolong dong. Ah, ada yang bilang Dennis lagi live, coba lihat. Emang Dennis Dennis lagi lagi live? live. Kalau lagi live bagus, ayo Dennis. Gimana cara ngeliat orang live? Enggak ada yang nggak live. ada live. Ayo Dennis kalau lihat. Itu cara ngundang orang gimana? Gue nggak tahu cara ngundang orang, Karena sumpah gini, nih. dari dulu tuh kita tuh pengen ngomong sama orangnya, pengen ketemu sama orangnya. Di sini kali ya? Orangnya tuh susah banget Oh, bukan, ditemuin, bukan. guys. Nih, pada banyak yang bilang kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kita udah datang Oh, 3 bisa kali nyari ke kali ya? rumah. Ya bisa Tuh, coba tuh, searching. tuh. Kita udah 3 kali datang ke rumah, kan bilang katanya gini, kenapa nggak usah, misalnya nggak usah pakai kamera, nggak usah rame-rame. Udah pernah kita datengin cuma berdua, sayang, nggak pakai kamera, sayang. Aku sama Mas Uya abis syuting, terus kita mikir begini, yuk kita datengin rumah Dennis deh, maksudnya biar kita ngobrol enak. Mungkin kalau kemarin kan kita agak rame karena bawa mobil juga pas lagi San Mori. Ya udah kita berdua, Cari dong, caranya gimana dong nih? ya cari dong sambil jelasin. Nah terus kita nggak bawa kamera ya guys, nggak ada orang kamera segala macem. Tapi pas kita datang dia bilang lagi nggak ada, Mbak Denisnya keluar kota. Ya udah Mbak Denis keluar kota, terus tiba-tiba ketemu lagi di TikTok ya. Di TikTok ya udah akhirnya gua pakai aja sekalian kamera telepon, gua rekam rumahnya. Iya, tenang Gitu. tuh, jangan emosi. Enggak, aku nggak emosi, ngasih tahu. Nah, tadi kalau kenapa nggak cara hukum tadi udah kita jelasin dua kali ya, capek ngejelasinnya. Yang baru gabung nanti lihat aja, ya. Ini Dennis lagi live IG katanya, coba lihat Dennis lagi live IG. Nah, kalau Dennis lagi live IG kita Nggak ada Kita tadi, tunggu. Ya kita ngomong kita- aja, kita ayo ngomong main aja. ke TikTok gua gitu. Masa dia nggak mungkin Dennis nggak tahu. Kita orang tadi dia sempat katanya dia nyinggung-nyinggung gua bakal live TikTok kok. TikTok nih gue seneng kenapa? Karena TikTok nih apa ya? Mereka tuh TikTok nih bisa memfilter omongan-omongan kasar seseorang, ya kan? IG saya. Oh IG. IG apa TikTok? Iya. Klik penonton yang lagi diundang. Gimana caranya? Gimana caranya? Sumpah gue nggak tahu. Gimana sih cara ngundang orang? Gue nggak tahu. Ini kan ada orang nih, terus ada top viewers, terus cara nyarinya gimana? Ada yang tahu? Nggak ada live. Tanda panah mana? Kak cari tahu dong kok cara ngundang orang ke live TikTok kak. Sebelah kanan ada gambar rantai. Oh ini Oh, ini. tuh, gambar rantai. Terus sini aku deh, kamu jempolnya kegedean. Tuh, tuh. Add co-host apa add guest nih? Add guest ya, Add guys. guest apa add co-host? Tunggu, aku tanya dulu sama mereka. Add guest ya guys. Guys apa co-host? Add guest aja coba dulu. Add guest. Allow. Oh allow guest request. Ya allow. Tapi kan ini mah Jangan. ke Add co-host aja kali ya. Nah, tuh. Dennis. Gimana cara nyarinya tapi? Tunggu. Emang gak ada search ya? Searchnya nggak ada, banyak banget soalnya yang nonton ini. Sini coba. Coba kamu ngobrol aja. Jangan nyari kepencet orang. Oh iya. Itu rantai lagi. Rantai lagi terus. Add guest kali. Coba allow ya. Allow. Terus kemana? Dennis kalau lihat ayo. Ayo Dennis, masa kita udah datengin ke rumah baik-baik, nggak pernah diterima dengan baik, katanya pergi terus kita datengin ke TV, Bunda datengin ke TV, Dennisnya malah kabur, malah marah-marah. Ayo dong, aku juga nggak kepengen. Dennis juga komen dong sini. Aku juga nggak kepengen kok kayak begini, aku tuh pengen selesai gitu loh. Pengen ngapain sih kayak begini dari dulu? Aku sama Mas Uwe tuh nggak pernah kayak begini-begini. Mau sama Deddy Kobuser kayak mau sama siapa? Kita sama Deddy Kobuser malah jadi temenan sekarang. Iya kan? Yang sudah yang dari dulu suka nyenggol-nyenggol, tapi kan kalau Deddy kan waktu itu kan nggak pernah ngomongin soal anak. Tapi itu pun sama Deddy kita clear karena kan aku ngedatengin Mas Deddy waktu itu. Aku bilang sama Deddy, "Dad, kenapa sih lu Dad gini banget, Dad? Gini." Sampai waktu Deddy akhir dengar pengakuan cinta benci banget dulu sama Deddy. Akhirnya Deddy juga sempat nangis waktu itu kan? Iya, karena dia ngerasa gini kan, dia juga punya anak, dia punya Aska. Coba kalau perasaan Aska tuh ketika orang tuanya
dihujat-hujat atau disentil-sentil atau diomongin kan kayak gitu. Jadi waktu itu Dedi juga ngerasa oh ya gue salah, atau maksudnya gue nggak akan ngelakuin hal itu lagi gitu sih. Maksud gue tuh ngobrol gitu loh, kenapa sih Gue takut kepencet orang. lo guest request Enggak maksudnya guys. oh nggak tahu sayang. Oh di host kali ya. Kok host nggak ngerti, aku nggak pernah. Orang biasanya selalu nongol gitu loh, nongol misalnya mau join gitu. Guys, kalau misalnya kalian ada Denis atau gimana ya caranya ini ya. Kalau klik permintaan tamu, nah lo gaptek. Gue udah ngeklik permintaan tamu. Udah ada add Add co-host. co-host, tapi di atasnya end guest mode before switching apa? Itu apa tuh? End guest mode before switching to host. Oh ininya dulu, ini di low-nya di ini dulu, coba dimatiin dulu. Nanti nggak bisa. Allow guest request. Nah, turn off dulu. Turn off terus. Baru kita add co-host. Nah, tapi nyarinya di mana nyari si Denis? Tapi emang Denis live ada di sini. Kalau ada di sini kan enak. tadi soal ada yang bilang Denis ada, yakin gitu. Ada Denis di sini. Cara nyarinya gimana nyari friend-nya? Nggak ngerti, ini friend. Ayo dong, Mbak Denis. Nis, kalau ada di sini kita ngomong baik-baik. Tuh, nggak ada papi, Denis nggak live katanya. Oke. Takut dia bang, gitu. Jangan Nggak takut juga, dong. nggak usah takut. Emang kita ini gigit gitu, enggak dong. Siapa orang di belakang Denis itu? Tadi Kita udah- jadi bingung nih, Tadi kita mau- bingung mau ngomongin, tapi Karena kita katanya dibilang aib. kita baru nyerita soal mantan nih, jadi Bingung jadinya. iya. Lanjut bang katanya. Coba Denis kalau ada lo ngomong di sini dong. Denis muncul dong. Iya udah nih dari tadi aku mengharapkan Denis muncul. Kalau nggak Denisnya harus live dulu kali ya. Tapi kan kita nggak tahu di live apa nggak live ini. Aku tahu enggak live nih. Tapi gue yakin dia nonton gue kok. Lanjutin aja lanjutin tuh orang pada banyak bilang lanjut nggak? Ini jelek juga sinyalnya di aku ya kenapa ya? Oke. Abis itu, kita mau lanjutin nih. Tadi kita baru sampai Orang yang mantan baru orang beranda. Australia nih. Inisialnya C. Gue nggak mau ngasih nama lengkapnya, inisial mantannya C. Terus mau gue lanjutin lagi kan nih? Pokoknya sama si C ini dia lama dan dia tuh baik sih. Maksudnya ini kesaksiannya juga pada saat itu teman-teman bilang dia baik. Intinya gini aja deh. Intinya gue nggak mau ini berlarut-larut sebetulnya. Karena kalau misalnya Denis gini deh. Tapi kecuali kalau Denis ini merasa bahwa keributan ini bisa jadi mata pencaharian lo, ya ayo kita main roasting-merosting dengan cara yang lebih elegan, lebih kreatif. Kayak apa yang gue lakukan sama lo kan, gue nggak pernah ngata-ngatain lo balik dengan kata-kata kasar kan. Gue dengan konten-konten di TikTok yang lucu-lucu, kayak kemarin lo sempat bilang, adik bilang sama Dewi Persik katanya lo dibayar apa? C depannya C. Cari clue-clue. Dibayar masuk TV dibayar pakai pop mie kata gitu kan. Terus gue kan bercandain, enggak enak aja Dewi, enggak begitu. Dibayarnya pakai mie sedap. Nah kayak gitu-gitu lucu-lucuan kan. Gue bilang lucu-lucuan. Ada yang nanya nih bajunya apa bagus nih bajunya, ini produknya Nino loh. Promo. Simplism. Ini produknya Nino ada di Ramayana sama ada di Shopee. Guys, Nino udah kecil-kecil udah bisa punya produk baju sendiri guys, usaha sendiri dia. Nih kalau banyak yang bilang settingan, sayang kalau settingan nggak mungkin sampai kayak gitu Dewi Persik sayang, ya Allah. Namanya siapa juga netizen sayang. Nggak mungkin dia bisa. Nggak apa-apa, biarin aja biar senang dia. Karena kalau nggak ada yang dia nggak ada kerjaan kalau nggak ada yang Ya diomongin. sampai ribut, lihat dong sekarang dia udah ngoceh-ngoceh iya. kemana-mana segala macem gitu kan. Maksudnya bukan gimana ya, orang pada bilang settingan, ini ada soalnya soal anak aku bingung gitu loh. Aduh. Ngapain lu pusingin netizen sayang? Lanjut Kak, lanjut. Harga kacamatanya berapa? Lupa nih kacamata Tony Stark nih. Tadi kan udah ditanya. Nah, Dennis harus permintaan maaf, bener. Dennis harus minta maaf sama keluarga gue. Tapi, dengar, kalau Dennis minta maaf sama gue juga akan berbesar hati minta maaf sama lu, Dennis. Serius gue. Gue nggak gengsi buat minta maaf sama lu. Gini deh, gue misalnya jadi ragu-ragu nih mau ngomong orang yang di belakang Dennis apa enggak.
gue diskusi dulu, nanti mungkin di live Soalnya berikutnya dari atau tadi di udah. YouTube nanti gue akan omongin deh. Tapi yang jelas gue 2 hari lagi bakal ketemu mantannya Dennis itu, yang bukan yang C ya, sebelum C ya. Ya habis gimana katanya cerita sepotong-sepotong. Tadi kita lagi cerita asik-asik. Bukan asik sih, maksudnya lagi ngomongin apa. Kalian nih yang pada bilang apaan itu, jangan dibuka, jangan dibuka, Oke. jangan dibuka. Kita gini aja yang lucu-lucu ya. Kita lagi buat lagu, udah rekaman, udah buat lagu buat ngedis Dennis. Ngedis tau nggak? Diss track namanya. Ngedis itu adalah istilah yang sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu di dunia hip hop luar negeri maupun Indonesia. Jadi saling ngedis mengedis, saling roasting, cela mencela, tapi lewat lagu. Kita udah buat ya, buat Dennis nih ngedis. Jadi gue tantang sama Dennis juga. Dennis kalau lo mau ngajak rusuh gue, rusuhlah lewat karya. Terserah mau lewat lagu kayak, lo lewat konten video TikTok kayak yang lucu-lucu. Lo ngatain gue lewat video tapi yang lucu, jangan pakai ini, jangan pakai bacot, karena udah biasa semua orang bisa pakai agak kreatif dikit nih. Gue kasih bocorannya dikit nih lagu, tapi depannya itu jangan sampai masuk lagunya. Ini bakal keren banget lagunya. Enggak tadi. Gemesin. Iya. Oh, udah. Nih, dengerin ya guys. Lagu ini mungkin akan keluar di TikTok minggu depan ya. Ini minus fans ya. Oh, ini mana? Soalnya aku nggak tahu. Iya. Yang mana yang ini paling ini? Ini bukan? Ini yang tadi ya, yang ini bukan. Kan. Iya ini. Yang mana nggak tahu. Di mana ya? Ini gemesin, nggak ada di internal. Iya, ya. Gua akan lanjut cerita Dennis. Gue jadi bingung nih. Lanjutin apa enggak ya? Ada usulan mungkin gue buat video klipnya gimana nanti? Nih. Apakah di depan rumah Dennis apa di mana? Nih. Ini gue tulis lagi. Yeah. Oke, let's go. King Uya. Nah, gitu. Ah, ya. Kata-katanya itu semua berhubungan dengan keributan ini deh. Gue buat lagu. Nah, orang kan selalu bilang, udah Mas Uya kan tofu dulu berkarya nih. Gue buat karya buat lagu ngedis lo. Ngedis tuh bukan satu hal yang aneh ya. Kalau kalian ngerti dan punya wawasan luas, diss track itu cari deh. Diss track itu apa dalam dunia hip hop? Jadi saling ngedis antar apa sih? Panggil Lino dong, Cinta, panggil Lino, panggil Lino. Lino tuh anak hip hop banget, dia tahu jadi nanti gue buat lagu buat Dennis, dan Dennis lo jangan baper. Kalau perlu lo bikin lagu balas gue dengan lagu. Ya. Orang yang di belakang Dennis nanti deh, gue masih ragu-ragu jadi ngomongnya nih. Enggak kan tadi kau udah ngomong itu di depannya C. Bukan dia orangnya. Gitu. Gitu. Habis tadi kita mau ngomong. Nino, Katanya begitu ya. sini dong sayang. Lanjut, katanya lanjut. Tuh udahlah, jangan bikin masalah terus. Ya jangan dong. Emang kita Tadi dari tadi nggak ada yang denger apa bilang jangan bikin masalah. Yang bikin masalah itu siapa sayang? Dari tadi. Nino. Dari berapa? Udah berapa ini nih? Udah berapa hari? Udah berapa minggu? Yang bikin masalah kita nggak pernah kita. Dennis ngintip Sini, Pak no. Uya. Di mana Gimana caranya? Dennis? Gimana caranya? No, sini no. No. Damai aja katanya. Iya, siapa yang nggak mau damai pasti pengen damai. Tadi katanya ada lihat Dennis ngomong tuh. Mana? Tadi katanya. Dennis, please dong. Kalau misalnya kayak gini, ayo ngobrol bareng mumpung ada di sini. Ngomong baik-baik kan enak. Nggak ada. Tadi katanya Dennis ada lihat Dennis ngomong kok. Mana nih? Katanya iya nih ada Dennis. Mana Dennisnya? Halo Dennis, kalau Dennis nonton ini atau Dennis ada di sini, Ngechat katanya tadi. Dennis ngechat katanya. Kalau ada di sini yuk. Gue mau
pencet nih kalau ada Dennis nih masuk room di sini. Please tolong kalau misalnya nggak bisa diomongin di Nino. kalau